Kadang kita bisa punya banyak teman, circle luas, chat nggak pernah sepi. Dari luar hidup terlihat lengkap, terlihat ramai, seolah semuanya ada. Tapi entah kenapa, meskipun banyak orang mengenal kita, hati tetap terasa kosong dan sepi di tengah keramaian. And hi, welcome back to my channel. Jadi sambil nemenin aku me time, kita cerita-cerita lagi ya teman-teman, tentang fenomena kesepian di tengah keramaian yang jujur aja. Ini bukan hal yang jarang ya teman-teman, bahkan sering dialami justru oleh orang-orang yang kelihatannya paling ramai di circle-nya. Karena ternyata punya banyak relasi belum tentu punya kedekatan emosional. Ada momen saat kita sedang sendirian, tiba-tiba hati kayak ngebatin ya. Kenapa ya rasanya nggak ada yang bener-bener ngerti aku. Meskipun rasanya hidup kita nggak kekurangan orang, nggak kekurangan apapun, tapi rasanya tetap merasa kosong meskipun dikelilingi oleh banyak orang. Lalu, kenapa kita bisa sampai merasakan kesepian seperti ini? Ya, karena banyak hubungan yang kita jalani hanya berhenti di manfaat sosial, formalitas, atau sekedar profesionalitas. Kita sehari-hari bisa saling menyapa, tertawa, bahkan terlihat akrab di luar, tapi tidak benar-benar ada kedekatan dari hati ke hati. Ketika kita tidak punya ruang untuk menjadi diri sendiri, untuk jujur dengan perasaan kita tanpa takut dihakimi, takut dianggap lemah, disitulah kesepian pelan-pelan akan muncul, bahkan di tengah banyaknya orang di sekitar kita. Beberapa orang yang aku kenal juga sebenarnya merasakan kesepian ini ya. Tapi alih-alih mereka mencoba terbuka sedikit, mereka justru memilih menekannya dan menjaga jarak secara emosional. Ya, bukan karena mereka nggak pengen dimengerti ya, tapi karena ada perasaan takut dianggap terlalu drama, terlalu baper, atau terlihat lemah. Akhirnya mereka belajar menyimpannya semuanya sendirian. Padahal di era sekarang ya, menemukan satu aja orang yang benar-benar mau melihat isi hati kita, itu sudah sangat langka. Karena zaman sekarang banyak orang itu lebih milih untuk tidak mau terlalu peduli dengan urusan orang lain. Ya menurutku sih nggak salah juga ya, karena setiap orang juga sedang sibuk dengan beban dan pikirannya masing-masing. Buru-buru teman-teman mau mikirin struggle-nya kita. Tapi ketika suatu hari kamu menemukan satu orang aja yang membuatmu bisa merasa aman untuk jujur tanpa dihakimi, itu jangan takut ya teman-teman untuk sedikit membuka hati. Siapa tahu setelah itu kamu justru merasa lebih lega karena nggak semua orang dalam hidup ini punya tempat untuk bersandar atau seseorang yang benar-benar mau mendengarkan kita tanpa menghakimi. Tapi ada juga satu hal yang perlu kita ingat, bahwa perasaan kita pada akhirnya adalah tanggung jawab kita sendiri. Jadi setiap situasi yang kita rasakan memang bisa dipengaruhi oleh orang lain, tapi kita tidak bisa sepenuhnya menggantungkan harapan agar mereka selalu mengerti keadaan kita. Lalu bagaimana cara kita mengelola rasa kesepian ini? Pertama, kita jangan pernah menolak perasaan itu ya teman-teman. Jadi jangan berpura-pura seolah kesepian kita itu tidak ada. Karena rasa sepi itu emosi yang sangat manusiawi dan banyak orang juga pernah ngerasainnya. Bahkan mereka yang terlihat ekstrovert ya dari luar dan selalu dikelilingi oleh banyak orang, mereka juga pernah loh merasakan kesepian itu. Yang sering keliru ya, kita lebih memilih menutup perasaan itu daripada mengakuinya. Kita suka menekannya, menutupinya dengan kesibukan atau mencoba terlihat baik-baik aja. Padahal selama kita terus menekan rasa itu, kita nggak akan pernah benar-benar memberi diri kita kesempatan untuk memahami apa yang sebenarnya kita butuhkan. Sebenarnya rasa kesepian itu sinyal ya bahwa kita butuh atau merindukan hubungan yang lebih bermakna dari sekedar relasi yang tampak ramai di permukaan tapi kosong di dalam. Lalu selanjutnya kita juga bisa mulai membangun hubungan yang benar-benar berkualitas dengan satu atau dua orang yang tulus. Orang-orang yang sudah kita kenal luar dalamnya, yang bisa kita jadikan circle inti dalam hidup kita. Dan dengan memiliki circle ini guys, hidup kita itu akan menjadi lebih ringan ya. Dan cerita sedikit, aku sendiri pernah ya merasakan satu fase di mana dunia luarku itu terasa berat.
Aku pernah diserang sana-sini, disalahpahami, bahkan dijadikan bahan gosip dengan berbagai asumsi tentang diriku yang belum tentu benar. Tapi di tengah badai yang pernah menyerang aku bersyukur banget ya, karena aku masih memiliki 1 atau 2 orang yang tetap setia di sisiku. Bahkan mereka sama sekali nggak peduli tentang gosip apa yang terjadi tentang aku di luar sana. Mereka lebih kenal aku dan mereka lebih paham aku. Mereka nggak mudah terpengaruh oleh cerita-cerita negatif tentangku di luar sana dan tetap menerima aku tanpa syarat. Dan karena sehari-hari aku juga lebih banyak menghabiskan waktu bersama circle kecilku itu, aku jadi merasa seperti menemukan rumah ya, tempat di mana aku bisa merasa aman. Jadi rasanya di dekat mereka, suara bising dari luar itu nggak terasa begitu menjatuhkan atau mengganggu aku. Karena aku tahu aku punya relasi inti yang kuat, yang enggak pergi saat keadaanku sulit, justru berdiri di sampingku untuk saling menguatkan. Apalagi ya di zaman sekarang menemukan teman yang tulus di dunia yang orang-orangnya saling kompetitif dan banyak memakai topeng sosial itu suatu hal yang langka teman-teman. Jadi maka dari itu punya 1 atau 2 orang yang tulus itu jauh lebih berharga daripada punya banyak teman tapi nggak solid. Jadi jaga selalu hubungan itu, jangan sampai ada gesekan, apalagi sampai pecah. Karena untuk sampai pada relasi yang benar-benar kuat, aku juga sudah melewati banyak kegagalan dalam hubungan sebelumnya. Dari pengalaman-pengalaman itu, aku belajar ya menjadi selektif dalam hal memilih lingkaran yang benar-benar berkualitas. Dan yang terakhir, untuk mengelola rasa kesepian, kita juga perlu belajar merasa nyaman dengan diri kita sendiri. Karena seringkali yang membuat rasa kesepian kita itu berat, karena kita belum terbiasa menikmati waktu bersama diri kita sendiri. Kita selalu mencari keramaian di luar, padahal kadang yang kita butuhkan ya justru kedekatan dengan hati kita sendiri. Jadi pelan-pelan kita bisa ya belajar menjadikan diri kita sebagai teman yang baik buat diri kita sendiri. Mendengar apa yang kita rasakan, memahami apa yang kita butuhkan, dan menerima diri kita apa adanya.